Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat karunia-Nya. Salawat dan salam kita panjatkan semoga Allah limpahkan pada baginda junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selaku khatib, menjadi rukun bagi khatib untuk menyampaikan pesan kepada khatib sendiri dan kepada para jamaah sekalian. Mari kita berusaha sekuat mungkin untuk meningkatkan takwa dan iman kita pada Allah Subhanahu wa taala, agar kita kembali di hadapan Allah, di sisi Allah nanti kita menjadi hamba-hamba Allah yang husnul khotimah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam waktu yang singkat ini khatib ini menyampaikan tema khutbah, yakni berbekal diri untuk menghadapi hari akhirat. Di hari-hari saat ini kita semuanya, beberapa hamba-hamba Allah manusia ini dipenuhi dengan kekhawatiran-kekhawatiran adanya musibah wabah pandemi COVID-19. Namun demikian, bagi orang yang beriman hamba Allah Subhanahu wa taala tentunya harus berikhtiar dan tidak perlu lagi harus berlebihan dalam mensikapi takut yang berlebihan. Justru kita gunakan momentum ini untuk meningkatkan takwa dan iman kita pada Allah Subhanahu wa taala, berbekal agar kita kembali di sisi Allah Subhanahu wa taala tetap dalam keadaan hamba-hamba Allah yang istiqomah dalam iman dan takwanya. Untuk itu, khatib ingin menyampaikan beberapa hal yang harus kita lakukan agar kita berbekal sebaik-baiknya dan menjadi orang yang beruntung bahagia kelak nanti di akhirat. Apa yang harus kita lakukan bagi orang-orang yang beriman? Pertama adalah hendaknya kita mu'ahadah. Mu'ahadah dari kata ahdun yang artinya janji, bahwa kita semuanya hidup di dunia ini sudah terikat janji kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang khatib bacakan di dalam surat Al-A'raf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka. Lalu Allah mengambil kesaksian, wa asyhadahum ala anfusihim. Firman Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Qalu, lalu anak Adam menjawabnya, bala syahidna.
Anak Adam mengiyakan, mengambil kesaksian, menjadi saksi, bersyahadah. Inilah sebagian menganggap bahwa inilah syahadat pertama yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman setiap hamba Allah yang akan terlahir di dunia ini. Oleh karenanya kita harus tingkatkan iman dan takwa kita, karena kita selalu mengingat akan janji terhadap Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih ketika kita setiap 5 waktu mengerjakan sholat minimal 17 kali, kita selalu juga menyatakan bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Kita selalu berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan kebaikan, ketaatan dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selalu ingat janji kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, apa yang hendak kita laksanakan supaya kita menjadi orang yang selalu beruntung kelak nanti ketika kita kembali kepada Allah, yakni mujahadah. Apa artinya mujahadah? Kita sering mendengar kata jihad, artinya sungguh-sungguh, yakni bersungguh-sungguh dalam meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita kembali di sisi Allah dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni bersungguh-sungguh untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan berusaha keras untuk menghindari, menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya orang yang bersungguh-sungguh, jihad dalam artian sebagian mendefinisikan bahwa mencurahkan segala kemampuan untuk meraih sesuatu. Dalam hal ini adalah mencurahkan segala kemampuan kita dengan semaksimal mungkin untuk mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau itu yang dilakukan oleh hamba Allah, Allah berjanji, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, maka kami akan tunjuki kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, apa yang harus kita lakukan, yakni muraqabah. Apa arti muraqabah? Muraqabah artian adalah merasa bahwa diri kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang orang yang selalu muraqabah adalah orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang mampu menghadirkan Allah di dalam hatinya. Setiap kali akan melakukan sesuatu ingat pada Allah, baik ataupun buruk, karena dia merasa yakin bahwa apa yang dia lakukan diawasi, diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih Allah berfirman di dalam surat Qaf, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah segala ucapan yang diucapkan itu melainkan ada dekatnya malaikat pengawas dan malaikat yang hadir, atau yang kita kenal raqib dan atid. Sehingga kalau kita ibarat gambarkan dalam kehidupan sehari-hari, ketika mau melakukan segala sesuatu, pastinya terlebih orang yang misalnya sebagai contoh di kantor, ketika dia merasa mau berbuat segala sesuatu yang tidak baik, lalu dia melihat bahwa di sampingnya ada CCTV, ada pengawas, pengintai, maka dia tentunya tidak akan lagi berani melakukannya. Begitu pula ketika kita merasa muraqabah dengan Allah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hendaknya tentunya akan melakukan hal-hal yang selalu baik untuk kebaikan kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita muahadah, mujahadah, bersungguh-sungguh, muraqabah dan merasa diawasi, yang kemudian untuk menyempurnakan adalah muhasabah. Apa itu muhasabah? Tentunya adalah dari kata hisab, artinya menghitung, introspeksi. Kalau digambarkan ibarat anak sekolah yang sedang melaksanakan ujian, sebelum hasil kerjaannya
lembar jawabannya diserahkan kepada bapak guru pengawas. Tentunya anak yang baik, anak yang rajin hendaknya dicek ulang terlebih dahulu, diintrospeksi. Adakah kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan dalam kehidupan ini? Bahkan sahabat Umar mengatakan bahwa hasibu qabla an tuhasabu. Hendaklah kalian menghisab diri kalian sebelum kalian hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Dan hendaknya kalian memperhatikan diri kalian apa yang telah engkau perbuat untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Kita introspeksi, kita muhasabah. Sudahkah selama hidup ini yang Allah berikan kenikmatan kepada kita untuk digunakan kebaikan, untuk berbekal diri menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, yakni apa yang harus kita lakukan adalah mu'aqabah. Mu'aqabah dari kata iqab yang sering kita dengar, artinya siksa atau sanksi. Kita sudah berusaha, kita sudah berbuat mu'ahadah, memenuhi janji dengan sungguh-sungguh, dengan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga sudah introspeksi, kita hisab diri kita. Lalu kalaupun seandainya ada kesalahan-kesalahan perbuatan yang pernah kita lakukan, hendaknya kita perbaiki. Bagaimana memperbaikannya? Adalah dengan taubat. Taubat itu hendaknya dilakukan dengan minimal 3 hal. Pertama, meninggalkan perbuatan yang buruk yang telah dilakukan. Kemudian berjanji untuk tidak mengulangi. Dan yang ketiga, mengganti perbuatan buruk itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Agar perbuatan buruk, perbuatan dosa yang pernah kita lakukan, kita sanksi sendiri, yakni dengan melakukan perbuatan yang baik. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam surat Hud, Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kata sesungguhnya perbuatan-perbuatan amal-amal baik itu akan mampu menghapuskan perbuatan-perbuatan yang jelek yang pernah kita lakukan sebelumnya. Sehingga sempurnalah merasa tentram bagi orang-orang yang mukmin yang selalu melakukan hal minimal 5 hal yang kita bahas tadi. Tentunya selalu merasa aman dalam kondisi apapun, kita selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami ulangi, mu'ahadah, selalu mengingat janji kepada Allah. Kemudian yang kedua, mujahadah, bersungguh-sungguh dalam takwa. Yang ketiga, muraqabah, merasa diawasi, dilihat oleh Allah sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang berdosa. Kemudian yang keempat, kita muhasabah, mengintrospeksi diri. Kemudian yang kelima adalah mu'aqabah, yakni kita selalu menghapuskan atau menyiksa atau menyaksikan sendiri. Kita beri sanksi perbuatan-perbuatan yang tidak baik ini dengan melakukan, menghapus dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Mudah-mudahan 5 hal ini menjadi pemicu kita agar dalam keseharian kita di masa pandemi ini kita tetap dalam keadaan tawakal pada Allah, dalam keadaan tentram. Kita yakin bahwa Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.
Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dzunub wa min jami'i ma karihallah qawlan wa fi'lan wa sam'an wa khasaran wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf ya amanal khaifin salimna mimma nakhaf ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Allahumma inna hadzal marada bala'un wa waba tusibu bihi man tasha wa tasrifuhu amman tasha. Allahumma fasrifhu anna wa an auladina wa an abaina wa dzurriyyatina wa an buyutina wa an biladina wa sa'ir biladil muslimina 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Waqfadna mimma nakhaf waqfadna minna nakhaf waqfadna mimma nakhaf wa nahdar fa anta khairul hafidho wa anta arhamur rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syifa wa su'il qada wa syamatatil a'da wa mautil fujaah wa na'udzubika minan nifaq wa su'il akhlaq wa dhayqil arzaq wa na'udzubika min su'il khatimah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. فبأي آلاء ربكما تكذبان